Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hafid, saya dari kelompok 2 yang memaparkan materi pendidikan keluarga sebagai landasan kepribadian dan daya saing bangsa. Saya sebagai pemateri pertama akan memulai pemaparannya. Konsep keluarga dalam Islam. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak, duda dengan anaknya, dan janda dengan anaknya, baik anak kandung maupun anak angkat yang diadopsi secara kultural maupun secara hukum. Selanjutnya, pendidikan keluarga sebagai landasan kepribadian. Pendidikan pada dasarnya suatu upaya untuk membimbing manusia dalam memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, dalam keluarga perlu dibentuk lembaga pendidikan, walaupun dengan format yang paling sederhana, karena pendidikan keluarga merupakan pendidikan yang paling pertama dan utama. Diharapkan dapat menghasilkan manusia yang berkualitas, bertanggung jawab, dan mampu mengantisipasi masa depan. Selanjutnya adalah tujuan pendidikan keluarga. Yang pertama, memelihara keluarga dari api neraka. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6, di mana pada ayat tersebut ditujukan kepada orang tua, khususnya ayah yang dituntut untuk menjaga dirinya terlebih dahulu, kemudian mengajarkannya kepada keluarganya. Yang kedua, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman Allah Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Kaitannya dengan tujuan pendidikan keluarga berarti sebagai orang tua kita harus menanamkan sejak dini keimanan dan ketaatan kepada keluarga agar mereka selalu merasa diawasi oleh Allah dan melakukan ketaatan atas kesadaran pribadi. Yang ketiga, membentuk akhlak yang mulia. Pendidikan keluarga tentunya menerapkan nilai-nilai yaitu agar menjadi manusia yang selalu bersyukur kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua, mendirikan sholat, dan tidak sombong, sederhana dalam berjalan, dan melunakkan suara. Yang keempat adalah membentuk anak agar kuat secara individu, sosial, dan profesional. Kuat secara individu yakni memiliki kompetensi berhubungan dengan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kuat secara sosial berarti mampu berinteraksi dalam kehidupan masyarakat, dan kuat secara profesional berarti mampu hidup mandiri dengan mengembangkan keahlian yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhannya. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Ayu Wahyuni dari Pendidikan Bahasa Inggris kelas 2A. Di sini saya sebagai pembicara kedua yang akan menyampaikan materi mengenai fungsi lembaga pendidikan keluarga dan materi pendidikan keluarga. Baik teman-teman, fungsi lembaga pendidikan keluarga terdapat 8 fungsi. Dan yang pertama merupakan lingkungan pertama bagi anak untuk memperoleh pengalaman yang kondusif bagi tumbuh kembang anak. Jadi, keluarga itu merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi anak. Oleh karena itu, harus menjadi wahana dan lingkungan yang kondusif, yang tujuannya adalah untuk memberi warna bagi perkembangan dan pertumbuhan anak, baik secara jasmani maupun rohani. Dan itu sangat penting sekali pengaruhnya untuk tumbuh kembang anak ke depannya. Yang kedua merupakan lingkungan keluarga sangat penting untuk stabilitas emosi anak. Teman-teman udah pernah dengar nggak sih kalau misalkan emosi anak, karakter anak, dan kepribadian anak itu terbentuk melalui lingkungannya. Karena apa? Karena yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, itu akan tersimpan di otak mereka, lalu mereka akan menirunya. Jadi, karena keluarga ini berperan penting bagi stabilitas emosi anak, maka keluarga harus mengupayakan suasana lingkungan yang memiliki kematangan emosional yang baik.
agar anak dapat merasakannya dan bisa memiliki emosional yang matang juga. Karena ini sangat berpengaruh juga dengan pertumbuh kembangan anak. Lanjut, fungsi yang ketiga, keluarga merupakan wahana pendidikan moral bagi anak. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua atau sebagai orang-orang dewasa dalam keluarga harus memberikan contoh-contoh atau memberikan keteladanan dalam berbagai aspek seperti menggunakan tutur kata yang baik, bersikap yang baik, berperilaku baik, jujur, disiplin, dan lain sebagainya. Dengan melihat dan merasakan, anak akan memiliki moralitas yang baik. Yang keempat, yaitu lingkungan keluarga sebagai wahana untuk membekali anak agar bisa menjadi warga masyarakat yang lebih besar dan personal sosial yang kompleks. Perlu kita ketahui bersama bahwa keluarga itu merupakan masyarakat versi kecil. Jadi, keluarga itu perlu membekali sikap-sikap mengenai tenggang rasa, peduli, saling menolong, dan sikap sosial mulia lainnya. Karena jika mereka sudah dibekali dan dibesarkan dengan sikap seperti itu, maka pada saat anak terjun ke masyarakat yang lebih kompleks, anak bisa tahu gitu bagaimana menjadi makhluk sosial dan warga masyarakat yang baik. Yang kelima, yaitu keluarga memiliki tanggung jawab untuk memberi pendidikan agama. Nah, jadi teman-teman, keluarga itu tidak hanya bertanggung jawab membekali anak untuk kehidupan duniawi saja, akan tetapi bertanggung jawab untuk membekali pendidikan agama, seperti mengajarkan sholat, membaca Al-Quran, meragakan wudhu, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan agama. Nah, bagaimana keenam, yaitu membangun anak sebagai makhluk individu yang mandiri. Mengapa keluarga harus membangun makhluk individu yang mandiri? Karena agar anak mampu menolong dirinya sendiri dan mampu mengembangkan potensi dirinya. Kita juga sebagai anak tidak bisa selalu apa-apa meminta tolong kepada orang tua. Kita juga tidak akan selamanya hidup dengan orang tua. Jadi, kita harus menjadi makhluk individu yang mandiri. Jika kita sudah bisa menolong diri kita sendiri, maka kita bisa menolong orang lain. Oleh karena itu juga, keluarga harus bisa menumbuh kembangkan keinisiatifan, keterampilan, kreativitas pada diri anak. Lanjut ke nomor 7, seorang ayah memberikan pendidikan tentang manajemen dan kepemimpinan. Ayah itu merupakan kepala keluarga yang harus bisa memimpin keluarganya dan harus bisa memanage semua urusan keluarganya. Ayah juga sosok hakim dan pengadil, di mana seorang hakim itu harus memiliki sikap yang adil, bijak, tegas, tidak memihak yang salah, dan memiliki alasan yang rasional mengapa ayah memutuskan sesuatu hal. Maka, ayah dijadikan sebagai sumber kekuasaan yang memberikan anaknya tentang manajemen dan kepemimpinan. Yang terakhir yaitu seorang ibu memberikan pendidikan yang ramah, asah, asih, dan asuh kepada anaknya. Ibu itu merupakan sumber kasih sayang untuk anak-anaknya dan untuk keluarganya. Jadi sangat identik sekali dengan sifat yang ramah, asah, asih, dan asuh kepada anaknya. Ibu berperan penting dalam mendidik anaknya mengenai kepekaan daya rasa dalam memandang sesuatu yang melahirkan kecerdasan emosional. Lanjut, mengenai materi pendidikan keluarga. Materi pendidikan keluarga terdapat 3 macam. Yang pertama, materi yang berasaskan falsafah. Yang kedua, materi yang berasaskan psikologi. Dan yang ketiga, yaitu materi yang berasaskan sosial. Baik,
langsung saja ke materi yang pertama, yaitu materi yang berasaskan falsafah. Materi ini bermuatan mengenai nilai-nilai spiritual, nilai-nilai natural, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai realistis, nilai-nilai perubahan, dan nilai-nilai kemanfaatan. Materi yang kedua yaitu materi yang berasaskan psikologi. Berarti pendidikan yang diberikan seharusnya disesuaikan dengan tahap perkembangan, pertumbuhan, bakat, minat, dan karakter anaknya. Lanjut ke yang terakhir, materi yang berasaskan sosial. Berarti materi ini berisikan mengenai nilai-nilai ideal, keterampilan, cara berpikir, adat kebiasaan, tradisi, seni, dan unsur sosial kemasyarakatan lainnya. Lanjut, secara garis besar, materi pendidikan keluarga dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu materi penguasaan diri. Jadi, yang dimaksud dengan materi penguasaan diri ini merupakan proses mengajarkan anak untuk menguasai dirinya sendiri, dimulai pada waktu orang tua melatih anak untuk memelihara kebersihan dirinya. Ini adalah latihan penguasaan diri pertama bagi anak. Kemudian, berkembang dari yang bersifat fisik kepada penguasaan diri secara emosional. Materi yang kedua, yakni materi nilai. Penanaman nilai-nilai dalam diri anak bersamaan dengan penguasaan diri. Misalnya, saat bermain, orang tua dapat menyuruh anaknya untuk meminjamkan mainannya kepada temannya. Nilai dalam diri seorang anak ini mulai terbentuk pada saat anak berusia 6 tahun, sehingga keluarga mempunyai peran penting sekali dalam menanamkan nilai pada anak ini. Materi yang terakhir yaitu materi peranan sosial. Setelah anak muncul kesadaran mengenai dirinya sendiri yang membedakannya dengan orang lain, maka anak mulai mempelajari peranan-peranan sosial yang sesuai dengan gambaran tentang dirinya. Hal itu dipelajari dari interaksi sosial dalam keluarga, kemudian dilanjutkan di lingkungan kelompok sebaya, sekolah, dan sebagainya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan, nama aku Kareni Ramadian dari kelas 2A, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan melanjutkan sebagai pemateri ketiga, yaitu materi metode pendidikan keluarga dalam Islam. Ada macam-macam metode yang dapat digunakan. Yang pertama ada metode keteladanan, kedua metode pembiasaan, ketiga metode pembinaan, keempat metode kisah, kelima metode dialog, keenam metode ganjaran dan hukuman, dan yang terakhir metode internalisasi. Selanjutnya saya juga akan menyebutkan pendidikan keluarga dalam membangun generasi Islam penerus bangsa. Yang pertama ada pendidikan anak dalam kandungan atau daur al-ijtina. Kedua ada pendidikan anak usia dini atau daur al-tufulan. Ketiga ada pendidikan Islam terhadap anak usia sekolah dasar atau daur al-tamyiz. Dan yang keempat, yang terakhir ada konsep pendidikan Islam terhadap remaja atau daur al-bulugh. Sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau menonton.